Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dan berkumpul di masjid ini. Kita kembali bisa bertemu melanjutkan pengkajian kita dalam masalah fikih terutama yang sudah kita mulai dari beberapa tahun yang lewat ya. Istighfarnya kita yang masih hidup ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang sudah meninggal dunia. Tentu ini dalam bab doa. Tidak ada ulama yang tidak sepakat. Seluruhnya sepakat kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina, misalnya ya. Ini kedua orang tua kita yang misalnya sudah meninggal dunia, maka dengan doa itu seluruh ulama sepakat mayit, almarhum dan almarhumah yang sedang ada di alam kubur, yang sedang ada di alam barzakh, itu menerima manfaat dari doa itu. Ini tidak ada yang tidak sepakat. Seluruhnya sepakat dalam bab doa. Bahkan di dalam Al-Quran ini diabadikan. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya generasi yang masih hidup, yang datang setelah generasi yang sudah meninggal dunia. Orang-orang itu mengatakan, yaqulun Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dalam surat Al-Hasyr. Jadi doa ini oleh Al-Qur'an diabadikan untuk bisa kita pakai. Bunyi doa itu adalah, ya Allah ampunilah dosa kami yang masih hidup. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang muslim, yang muslimah, yang sudah dahulu berislam dan mereka semua sudah meninggal dunia. Nah, ini doanya. Kemudian banyak lagi perintah-perintah dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istighfarnya kita yang masih hidup ini untuk dia yang meninggal dunia. Misalnya salah satu hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi sahibal Habasha yaumal ladzi mata fih. Sekali waktu saat Raja Najasyi ini awalnya belum Islam, tapi akhirnya kuat dugaan dia Islam. Nah, saat Raja Najasyi ini meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian, nah, terutama ini yang bernama Najasyi. Jadi istighfarnya kita yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu disepakati sampainya dan disepakati kebermanfaatannya. Saya sering berbicara di mana-mana. Kalau dalam bab tahlilan, kalau tahlilan kan kita terbatas ya. Kita tahlilan terbatas ya. Terbatas yang saya maksud paling malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, terbatas sekali. Maka jangan remehkan
doa-doa yang kita peruntukkan untuk almarhum dan almarhumah yang kita doakan misalnya setelah sholat 5 waktu. Itu jangan diremehkan. Maksudnya jangan dianggap sepele. Jangan dianggap bahwa doa dalam tahlilan itulah yang paling utama di antara misalnya doa-doa keseharian kita. Tidak juga. Doa setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, subuh, zuhur, asar, sebenarnya levelnya bisa jadi sama dengan doa-doa yang orang-orang yang ada tahlilan itu, atau bisa jadi levelnya di atas doa-doa orang yang tahlilan itu. Karena kenapa? Karena satu, kalau kita berdoa untuk orang tua kita sendiri, maka yang paling bagus itu adalah kita sebagai anaknya yang mendoakan orang tua kita sendiri. Kalau tahlilan, biasanya nyuruh orang lain kan? Nah, orang lain hubungannya dengan almarhum apa? Tidak ada hubungannya. Padahal yang paling bagus itu adalah doa dari anak, doa dari orang tua. Ini sesama hubungan nasab ini lebih kuat. Yang berikutnya, doa yang paling bagus itu adalah doa yang paling ikhlas. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mendoakan orang tua, lebih ikhlas kita atau lebih ikhlas orang lain? Kuat dugaan saya lebih ikhlas kita sebagai anaknya yang berdoa ketimbang orang lain. Apalagi kalau doa orang lain sudah dalam kondisi lapar misalnya kan. Yang berdoa nak cepat, yang ngamin ke nak cepat pula kan. Yang berdoa ini nak gancang kan. Yang ngamin ke ini sama baik. Amin, 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 gitu kan. Saya khawatirnya malah tidak makbul doa itu kan. Saya khawatir malah tidak makbul kan. Ini saya maksud dengan jangan diremehkan gitu ya. Yang ketiga, kalau kita doanya setelah sholat itu kan rutin. Kalau kita doa tahlilan terbatas. Saya tidak bermaksud tidak setuju dengan tahlilan. Saya setuju dengan tahlilan. Cuma kalau menganggap itulah satu-satunya jalan kita mendoakan almarhum dan almarhumah, saya kira ini pemahaman perlu diperbaharui, perlu diperbaiki. Justru setelah kita sholat 5 waktu, oh itu mustajab sekali itu. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang saya maksud dengan jangan remehkan doa-doa kita terhadap almarhum dan almarhumah, khususnya setelah kita menyelesaikan ibadah sholat 5 waktu. Ya, demikian dulu kita jeda. Jika memang setelah Isya masih ada pertanyaan, mungkin kita masih ada obrolan. Jika tidak, kita cukupkan di sini. Tidak apa-apa, kita tutup dulu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.